Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang merupakan raja segala makhluk. Al-Quran juga menceritakan banyak kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Quran Surah Sad ayat 30. Selain menjadi nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Sulaiman. Beliau sangat tunduk, patuh, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling dicintainya adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram di Makkah. Seperti yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu bentuk tempat ibadah pun yang ada di muka bumi ini saat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dibangun. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi?" Beliau bersabda, "Al-Masjidil Al-Haram." Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Kemudian Al-Masjidil Al-Aqsa." Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa lama antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar. Lalu bagaimana keterkaitan Nabi Sulaiman dengan Masjid Al-Aqsa? Berikut ulasannya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Sejarah dibangunnya Masjid Al-Aqsa. Sahabat Buya Milenial, Ibnu Hisham dalam kitab At-Tijan fi Mulukil Hamir mengatakan, setelah Adam alaihissalam membangun Ka'bah, Allah Ta'ala memerintahkannya untuk menempuh perjalanan ke Baitul Maqdis. Jibril mengawasi atau memperhatikan bagaimana Baitul Maqdis itu dibangun. Setelah Nabi Adam selesai membangunnya, beliau menunaikan ibadah di dalamnya. Setelah beberapa generasi, kemudian Masjidil Aqsa dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim asalnya dari daerah Ur, selatan Babilonia, Irak, dan mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah dari penindasan Raja Namrud ke negeri yang diberkahi, yakni Palestina. Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Pada waktu Nabi Ibrahim dan Lut datang ke Palestina, Palestina telah didiami oleh bangsa Kan'an yang telah memiliki peradaban yang tinggi, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Pada saat itu, kawasan kota tua Yerusalem sudah ada bangunan dasar Masjidil Aqsa yang telah runtuh akibat terjangan banjir pada masa nenek moyangnya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim kemudian merenovasi Masjidil Aqsa tersebut dan menetapkannya sebagai masjid untuk beribadah kepada Allah, bagi dirinya, bagi keturunannya, dan orang-orang yang beriman kepadanya, yang seterusnya dilanjutkan oleh para keturunannya. Terutama yang tercatat adalah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Keterkaitan Nabi Sulaiman dengan Masjid Al-Aqsa. Setelah beberapa generasi, Masjidil Aqsa kembali runtuh dan dibangun kembali oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Yakub yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Daud menjadi Raja Yerusalem setelah menguasai dari masyarakat Yebusit, Nabi Daud lalu mengembangkan dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Ketika ia mulai membangun kembali Masjidil Aqsa, beliau meninggal dunia sebelum selesai membangun kembali masjid tersebut.
Tahta kerajaan Nabi Daud lalu digantikan putranya Nabi Sulaiman. Di kota tua Yerusalem inilah Nabi Sulaiman membangun kembali bangunan Masjidil Aqsa lengkap dengan singgasananya. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja untuk segala makhluk. Tidak hanya manusia, Sulaiman merajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya. Dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka itu." Quran Surah Al-Anbiya ayat 82. Saat dalam proses membangun kembali masjid tersebut, Nabi Sulaiman membuat doa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As disebutkan, sesungguhnya ketika Sulaiman bin Daud membangun kembali Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya, lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah bila selesai membangun Masjid Al-Aqsa agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ, kecuali agar dikeluarkan kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adapun yang pertama dan kedua maka telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga dikabulkan." Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketika Nabi Sulaiman sedang mengawasi jin-jin bekerja, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Namun jasadnya masih berdiri dan disangga oleh tongkatnya. Para jin terus bekerja, mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Sampai beberapa hari kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah semut menggigiti tongkat kayunya. Kemudian tongkat itu patah dan tubuh Nabi Sulaiman yang bersandar di atasnya jatuh ke lantai. Orang-orang berlari ke arah Nabi mereka dan segera menyadari bahwa dia telah lama meninggal. Bahkan hal ini juga tidak diketahui oleh bangsa jin. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ketika kami menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada jin kematiannya, kecuali makhluk bumi yang memakan tongkatnya. Tetapi ketika dia jatuh, menjadi jelas bagi jin bahwa jika mereka mengetahui yang gaib, mereka tidak akan tetap berada dalam hukuman yang menghinakan." Quran Surah Saba ayat 14. Begitulah kaitan Nabi Sulaiman dengan Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.